Saudara-saudara, kenapa Pak Bu? Kenapa kita itu harus mengikuti mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam? Kenapa Bu? Kenapa Pak? Jawabannya sekali lagi tidak lain dan tidak bukan adalah karena apa? Karena Nabi Ibrahim alaihi salam telah mengajarkan kepada kita semua tentang arti dan makna hidup yang sebenar-benarnya. Bahwasanya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, yang namanya hidup itu adalah uji, yang namanya hidup itu adalah coba. Wong pinter ya ana ujiane betul, wong bodoh ya ana ujiane betul, wong sugih ya ana ujiane betul, wong melarat ya ana ujiane betul. Duwe bojo siji ya ana ujiane, apa maning duwe bojo loro ya ana uji ya. Jadi yang namanya hidup kata Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah ujian, sebagaimana ujian yang menimpa dan dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian yang pertama, ayahnya pembuat patung. Ujian yang kedua, tantangannya dari kaum-kaum yang sesat. Ujian yang ketiga dihadapi Nabi Ibrahim, yaitu perlawanan dakwanya ditentang oleh Namrud yang sangat keji dan kejam. Dan ujian yang paling berat yang diperintahkan oleh Allah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ujian ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Coba kita bayangkan hadirin, coba kita bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ayah mana yang tega Pak? Ayah mana yang tega menghunuskan pedangnya sendiri ke leher anaknya yang sangat disayangi, yang sangat dicintai, yang sangat didamba-dambakan? Ibu mana yang tega Bu? Melihat anaknya yang sendiri, yang telah dirawat, dibesarkan, dibimbingnya, akan disembelih oleh ayahnya sendiri. Ibu mana yang tidak menangis merengek-rengek melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya anaknya akan disembelih oleh ayahnya sendiri. Sungguh cobaan yang sangat berat, yang mungkin kita tidak akan sanggup, yang mungkin kita tidak akan mampu untuk menjalankan perintah tersebut. Betul Bu? Betul Pak? Tapi kok kenapa pada hadirin? Tapi kok kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mampu menghadapi, mampu menyabari, menabai dan menawakali perintah Allah Subhanahu wa taala? Karena apa Pak? Karena apa Bu? Jawabannya adalah karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki keimanan yang sangat kokoh dan kuat. Kenapa harus keimanan Pak Bu? Kenapa harus iman saudara-saudara? Karena apa? Karena yang namanya iman adalah kompas yang dapat mengarahkan kita untuk bisa bertakarub ilallah, untuk bisa beribadah kepada Allah, dan untuk bisa mencegah diri kita dari perbuatan yang mungkar. Jadi sepinter-pinter apapun kita, secanggih-canggih apapun kita, sehebat-hebat apapun kita, sekaya-kaya apapun kita, kalau kita tidak mempunyai rasa iman, maka kehidupan kita, hidup kita akan terombang-ambing oleh gelombang kehidupan. Kata bujangga, ke atas tak berpucuk, ke bawah tak berakar, ke tengah-tengah dihantam oleh gelombang kehidupan. Na'udzubillahi min dzalik. Lah itu yang pertama. Maksud daripada tujuan khitan yang pertama tadi yaitu untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihi salam. Lah yang kedua, tujuan daripada khitan yang kedua adalah apa Bu? Apa Pak? Tujuan dari khitan yaitu al-khitanu minal fitrah. Bahwasanya yang namanya khitan itu adalah
Yang namanya hitan adalah kebersihan ataupun kesucian. Lah dalam Islam sendiri kebersihan ataupun kesucian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kesucian jasmani dan yang kedua kesucian rohani ataupun kesucian hati. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu membagi hati menjadi tiga. Yang pertama, hati yang pertama yaitu qalbun salimun, hati yang bersih. Qalbun salimun yakni hati yang hati yang bersih itu hati yang bagaimana? Hati yang bersih adalah hatinya seseorang yang selalu membisikkan kebaikan-kebaikan, membisikkan kebajikan-kebajikan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu hatinya sudah qalbun salimun, maka segala perbuatannya, tingkah lakunya itu selalu berdasarkan dengan syariat agama selalu segala perbuatannya yang dituju hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu. Kalau hatinya qalbun salih. Lah yang kedua yaitu qalbun maridun, yakni hati yang mempunyai penyakit. Lah hati yang berpenyakit itu gimana Pak Bu? Hati yang mempunyai penyakit yakni hati yang terkadang membisikkan kita terhadap kebaikan dan terkadang juga masih kalah dengan yang namanya hawa nafsu. Gampangane wong ngajine kiyeng, salate kiyeng, ibadahe kiyeng, dikirane kiyeng, tapi pasang nomere ya juga wong ngajine kiyeng, salate kiyeng, dikirane kiyeng, puasane kiyeng, tapi adune ya juga adu ayame ya juga wong ngajine kiyeng, salate kiyeng, ibadahe kiyeng, puasane kiyeng, akan tetapi masih suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Itu yang namanya qalbun maridun. Nah, lah hati yang ketiga yaitu qalbun mayitun, hati yang mati. Nah ini yang bahaya. Apabila orang itu hatinya hati yang mati, maka sangat susah untuk dibilangin. Hati yang mati yakni hati yang selalu membisiki terhadap pemiliknya untuk selalu bermaksiat kepada Allah, untuk selalu menentang ajaran Islam, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau diarahkan untuk sesuatu yang kebaikan. Itu yang namanya qalbun mayyit. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bukan termasuk orang-orang yang hatinya qalbun mayyitun. Pak, Bu, wis ngantuk durung Bu? Wis ngantuk dereng Pak? Lanjut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau saya mau tanya Bu, ibu-ibu yang di sini ingin hidupnya bahagia enggak Bu? Bapak-bapak yang di sebelah sana ingin hidupnya mulia enggak Pak? Monggo, mari sareng-sareng kita sholawat sebelumnya. Sholawat kabeh nggih, sholawat sedaya nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina